Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik, kakak-kakak Pramuka, penegak dan pandega di daerah istimewa Yogyakarta ataupun dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dalam acara Mengenal, Mendalami, dan Mencintai Budaya Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tayangan sebelumnya, kita diingatkan kembali pada peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam perjalanan bernegara bangsa kita, yaitu Yogyakarta pernah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar lebih mendalam tentang sejarah keistimewaan Yogyakarta dari masa sebelum kemerdekaan sampai masa reformasi. Adik-adik dan kakak-kakak sekalian, kali ini Kak Latif Rahadian Ahmad dari Dewan Kerja Daerah akan menggali seluruh pengetahuan tentang sejarah keistimewaan Yogyakarta dari kakak kita yang sangat hebat, Kakak Dr. Haryadi Baskoro MHum. Beliau adalah Kepala Museum Keistimewaan dan kali ini didampingi oleh Kakak Bahrul Fauzi SA MBA. Kedua beliau ini sedang menekuni sejarah keistimewaan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam sehat dan salam budaya. Baik kakak-kakak Pramuka penegak dan pandega daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selamat berjumpa kembali pada acara yang bertajuk Pramuka Istimewa, Mengenal, Mendalami, dan Mencintai Budaya Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Latif Rahadian Ahmad dari Dewan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta merasa sangat bahagia nih dapat mengantarkan acara yang sangat penting ini. Namun sebelum kita mulai acara kali ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik kakak-kakak Pramuka penegak dan pandega yang berbahagia, sebelumnya seperti yang telah disebutkan oleh Kak Hajar Pamadi, topik kedua ini akan disajikan dalam 3 bagian dan kali ini kita akan lebih mendalami bagian pertama, yaitu tentang keistimewaan sebelum sampai dengan masa kemerdekaan Republik Indonesia. Adik-adik dan kakak-kakak Pramuka penegak dan pandega yang berbahagia, telah hadir untuk kita semuanya 2 orang yang sangat kompak dalam merintis dan mengembangkan Museum Keistimewaan, yaitu Dr. Haryadi Baskoro MHum, Kepala Museum Keistimewaan. Nah, beliau ini berkolaborasi dengan Kak Bahrul Fauzi SE MBA CSA dengan merintis Pusat Studi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita harus berterima kasih nih kepada kedua tokoh kita ini yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk kita semuanya. Salam budaya dan salam pramuka. Oke kakak-kakak, hari ini kita telah berada di Museum Keistimewaan Yogyakarta. Namun kita tidak akan membahas tentang museumnya. Hari ini kita akan membahas tentang sejarahnya, sejarah dari keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi setelah seminggu yang lalu kita telah belajar tentang Yogyakarta sebagai ibu kota, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah keistimewaan Yogyakarta. Oke, hari ini kita telah bersama dengan kakak-kakak yang berada di samping saya ini. Ada Kak Baskoro Esos MA MHum, kemudian juga ada Kak Bahrul Fauzi MBA CSA. Mungkin bisa memperkenalkan diri Kak mengenai latar pendidikannya dan sebagainya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Kak Latif ya. Ya, ini saya Haryadi Baskoro bersama saya Kak Bahrul Fauzi. Kami di sini sedang merintis Museum Keistimewaan Yogyakarta. Nah, ini rumah ayah saya yang dulu juga ikut sebagai rakyat ikut mendukung keistimewaan, dan di rumah ini kita memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mendukung keistimewaan Jogja. Nah, tanggal 5 Maret 2017 itu Gusti Mangkubumi, Kak Gusti Mangkubumi ya. Salah satu pimpinan Pramuka meresmikan rumah ini sebagai ruang tamu Jogja Istimewa. Nah, kemudian kita kembangkan dari ruang tamu menjadi omah keistimewaan. Ini tempat untuk kita menggerakkan keistimewaan. Di sini kita merintis Museum Keistimewaan, baru perintisan loh ya. Tapi sudah didukung dengan Badan Musyawarah Museum. Kemudian kita merintis, nanti Kak Bahrul merintis pusat studi keistimewaan. Nah, itu kira-kira kegiatan rumah seperti ada juga gerakan cinta batik untuk mendukung keistimewaan di sini. Ya, inilah jadinya rumah rame-rame. Karena di sini ada banyak juga teman-teman yang kumpul-kumpul di sini. Ada Forum Kusuma Negara, ada Yayasan Indonesia Rumah Kebinekaan, ada teman-teman seniman dari Ketoprak Tobong, Bakti Kelana Budaya, macam-macam. Gitu untuk mendukung keistimewaan. Berarti ini banyak banget ya kegiatan di sini dan forum-forumnya sudah banyak sekali. Nah, tapi kali ini Kak, kita ini akan membahas tentang sejarahnya dari keistimewaan mantap ini. Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sebelum kita membahas tentang sejarah keistimewaannya, kita kan harus ada benang merahnya dulu. Apa sih hubungannya keistimewaan Yogyakarta dengan kita ini kan pramuka. Nah, itu nanti hubungannya seperti apa sih, Kak? Ya, itu menarik sekali dan itu jelas sekali. Karena gini, kalau bicara keistimewaan Jogja tentu tidak lepas dari kepemimpinan dan ketokohan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, gubernur pertama DIY. Nah, ini Sri Sultan HB9. Beliau ini laporan tentang wafatnya beliau luar biasa sekali dari beberapa media. Dan beliau ini adalah Bapak Pramuka Indonesia. Jadi tokoh keistimewaan, gubernur pertama DIY, tapi juga Bapak Pramuka, itu benang merah. Luar biasa banget. Itu karya Jogja. Jadi Jogja Istimewa itu kan bukan hanya untuk dirinya, tapi Jogja Istimewa untuk Indonesia dan dunia. Salah satunya apa? Karya Pramuka ini dicetuskan. Istilah pramuka itu dari Ngarso Dalem 9 loh. Ya, tahun 61. Oleh karena itu beliau menjadi ketua kuartir nasional ya. Dari 61 sampai 74 loh. Dan mendapat penghargaan dari Dewan Kepramukaan Dunia, Dewan Kepanduan Dunia. Ya, itu luar biasa tahun 73. Maka tahun 88 itu beliau mendapat waktu musyawarah pramuka nasional itu ada penghargaan beliau sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Nah, di situ keistimewaan dan kepramukaan, gerakan kepramukaan. Luar biasa banget. Jadi teman-teman yang bertanya-tanya kenapa kok kita membahas tentang keistimewaan, lalu apa hubungannya dengan kita sebagai anak-anak pramuka. Jadi tadi sudah dijelaskan apa sih hubungannya keistimewaan Yogyakarta dengan gerakan pramuka. Kemudian di sini kita akan langsung saja Kak membahas mengenai keistimewaan Yogyakarta. Nah, ini kan tentang sejarah keistimewaan Yogyakarta ini bakal banyak banget dan mungkin kalau dihafalkan sehari dua hari belum tentu hafal untuk ujian sekolah. Nah, gimana sih Kak cara biar kita teman-teman ini bisa dengan mudah dapat mempelajari tentang sejarah keistimewaan, cara mudah belajar sejarahnya? Iya, cara mudahnya itu kita lihat perjalanan. Nah, jadi saya dulu waktu dengan ayah itu membuat buku ya, waktu undang-undang keistimewaan baru diperjuangkan. Itu kan anak ayah saya pelaku penulis pidato gubernur selama 30 tahun. Nah, kita membuat buku
catatan perjalanan keistimewaan. Nah, itu memudahkan belajar sebetulnya. Jadi sebetulnya ngikutin aja perkembangan nasional itu. Kita ikutin karena di situ ada keistimewaan terus. Sebelum Indonesia merdeka, pas kemerdekaan, terus zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, terus zaman reformasi. Nah, kita membagi itu mudah untuk memahami. Begitu. Jadi kita mungkin akan bahas dengan cara yang paling mudah begitu. Nanti tentu bisa dianalisis lebih rumit lagi. Nanti Kak Bahrul ini sedang merintis pusat studi keistimewaan. Wah, itu nanti lebih rumit. Tapi untuk yang pemula belajar, kita belajarnya dari apa yang kita lihat dalam perkembangan nasional kita. Jadi dari sebelum kemerdekaan, sesudah, pas kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, reformasi. Nah, gitu deh. Oke, tadi kan kita sudah tahu tentang bagaimana sih cara untuk mempelajari sejarah itu dengan mudah. Nah, langsung saja Kak, tadi kan biar mudah kita pakai periodisasi. Nah, mungkin bisa mulai dari prakemerdekaan Kak. Bagaimana sih sejarahnya waktu prakemerdekaan di tahun 1755 sampai dengan 1945. Jadi Jogja Istimewa ini penting sekali loh. Ini juga ditekankan oleh Prof. Djoko Suryo, itu sejarawan, bahwa Jogja Istimewa itu bukan hanya ketika ada di dalam NKRI. Sebelum Indonesia merdeka, Jogja itu istimewa karena merupakan kerajaan sendiri. Jadi negara sendiri. Jadi negara itu kan ada unsur apa? Pemerintahan, penduduk, wilayah, dan pengakuan. Pengakuan kedaulatan oleh bangsa lain. Nah, Jogja itu adalah sebuah kerajaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri 1755. Pendirinya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Itu luar biasa. Itu wibawanya luar biasa, sehingga pemerintah penjajah pada waktu itu memang berusaha menekan, tapi juga menghormati dan mengakui kedaulatannya. Itu di situ. Jadi selama sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta itu merupakan dua kerajaan. Satu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dimulai 1755, lalu ada Kadipaten Pakualaman dimulainya 1813. Itu eksis sebelum Indonesia merdeka. Nah, sehingga pemerintahan penjajah itu menghormati, meskipun terus berusaha menekan, namanya penjajah gitu. Makanya begini, ketika Belanda pergi dari Jogja, dari Indonesia tahun 1942, sebetulnya Jogja punya peluang untuk merdeka sendiri, kan udah kerajaan dan sudah sangat kuat, punya pasukan, punya sistem, punya pegawai, punya kepemimpinan yang sangat kuat, punya penduduk yang sangat, daerahnya jelas. Jadi sebelum bergabung dengan RI, sebetulnya Jogja itu bisa merdeka jadi negara sendiri, gitu. Cuman karena kebijakan ya ini, makanya pemimpin di situ, makanya Sri Sultan HB9 itu memang kepemimpinan luar biasa, memutuskan untuk bergabung dengan RI, mendukung Republik Indonesia, luar biasa banget. Gitu, Pak. Jadi perjuangannya dulu itu untuk bergabung itu merupakan sebuah kelegowoan ya. Betul. Sangat luar biasa. Betul. Kemudian Kak, setelah kemerdekaan, waktu kemerdekaan ini tahun 1945 sampai 1949 ini bagaimana Kak? Nah, ini menarik sekali. Jadi memang dua kerajaan di Yogyakarta itu, Kasultanan dan Pakualaman, itu kan penjajah itu berusaha mengadu domba. Pun di zaman Jepang. Jadi setelah Indonesia dijajah Belanda pergi kan Jepang masuk. Jepang maupun Belanda itu namanya penjajah, itu kan politik divide et impera itu. Selalu mengadu domba. Termasuk ini Kasultanan juga diadu dengan Pakualaman gitu. Tapi sebelum Indonesia merdeka, ini kedua pemimpin di dua kerajaan itu, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII, memutuskan untuk menyatukan dua kerajaan ini. Reunifikasi. Ini luar biasa. Jadi itulah kekuatan Jogja sebelum akhirnya kedua beliau HB9 dan Paku Alam VIII itu
sepakat untuk memutuskan bergabung dengan RI. Jadi ketika 17 Agustus 45 Soekarno mendeklarasikan proklamasi itu, kemudian Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualaman VIII memutuskan bergabung untuk mendukung RI. Itu luar biasa. Oleh karena itu, setelah bergabung dengan RI, Soekarno Presiden Indonesia memberikan apa yang disebut piagam kedudukan. Piagam kedudukan itu mengakui kepemimpinan Sultan dan Pakualam dan mengakui kedua kerajaan yang ada di Jogja ini. Nah, lalu kemudian Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII mengeluarkan amanat yang namanya Amanat 5 September. Itu mendeklarkan bahwa Jogja adalah daerah istimewa di dalam RI. Nah, itulah makanya embrio keistimewaan itu dari situ. Awalnya keistimewaan itu dari situ. Embrionya itu Amanat 5 September itu, di mana Jogja dideklarasikan oleh Ngarso Dalem Hamengkubuwono IX dan Pakualam sebagai ini loh daerah istimewa di dalam NKRI. Gitu Kak, luar biasa. Luar biasa banget. Jadi ini baru 2 periodisasi kita udah mendapatkan banyak sekali pengetahuan. Jadi ini sangat menarik sekali untuk kita bahas selanjutnya dan begini dan tuntas sekali. Iya, tuntas sekali. Jadi di zaman kemerdekaan itu keistimewaan Jogja itu ada sejarahnya. Jadi sejarahnya itu prinsipnya gini, sebelum RI ada, Jogja itu sudah ada. Makanya Jogja itu bisa merdeka sendiri tapi memilih bergabung dengan RI. Dan bukan hanya bergabung. Jadi Bapak Pramuka kita, Ngarso Dalem 9 itu adalah bukan hanya Bapak Pramuka, Bapak bangsa. Karena waktu itu ketika Indonesia merdeka kan penjajah kan pengen masuk lagi, namanya penjajah. Maka Jakarta nggak aman. Jadi itu hanya berapa bulan setelah proklamasi 17 Agustus Jakarta udah nggak aman, penjajah masuk lagi. Nah karena ini Jakarta nggak aman, HB 9 memberi tawanan kepada Bung Karno untuk pindah saja ibu kota ke Yogyakarta yang aman. Itulah maka sejak 46 sampai 49 Yogyakarta menjadi ibu kota RI. Jadi Jogja istimewa karena sejarahnya dan karena kontribusinya bagi RI. Makanya ada penulis namanya Pak Slamet Sutrisno mengatakan Yogyakarta itu seperti ibu pengasuh bayi RI. Kan RI baru bayi itu. RI kan lahirnya 45. Nah, Jogja sudah lahir 1755. Ini ibu yang bukan melahirkan karena Indonesia lahir dari bangsa ini ya. Tetapi yang merawat, yang mengamankan, yang melindungi, yang mengayomi, ini Jogja menjadi ibu kota. Kalau enggak, bisa hilang Indonesia ini. Gitu. Kakak-kakak pramuka penegak dan pandega di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, kita semuanya nih telah mendapatkan informasi tentang keistimewaan Yogyakarta. Keistimewaan pertama ada pada fakta sejarah bahwa Kesultanan Yogyakarta telah ada sekitar 290 tahun sebelum Indonesia merdeka. Kemudian keistimewaan yang kedua berkenaan dengan dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Pakualam ke-8 atas proklamasinya. Keistimewaan ketiga terkait dengan bergabungnya Yogyakarta menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian keistimewaan yang keempat terkait dengan kontribusi Yogyakarta dalam mengayomi negara yang baru lahir dengan perannya sebagai ibu kota negara Republik Indonesia yang telah dibahas dalam topik 1 yang lalu. Beberapa keistimewaan tersebut sejatinya menyiratkan nilai-nilai luhur nih. Yang pertama, keputusan bergabung dengan negara Republik Indonesia menyiratkan tingkat tinggi jiwa kenegarawanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Pakualam yang ke-8 yang mendahulukan kepentingan negara besar negara Republik Indonesia daripada kekuasaannya sendiri. Kemudian yang kedua, kesediaan Yogyakarta menjadi ibu kota dalam kondisi yang sangat gawat menunjukkan jiwa kesatria Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang sangat tanggap terhadap situasi dengan segenap daya memberikan perlindungan terhadap negara Republik Indonesia yang masih belum kuat karena baru saja lahir ya.
dan dalam ancaman musuh. Nah, hal ini juga sekaligus mengukuhkan dukungan penuh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah nilai-nilai yang masih relevan untuk kita, generasi muda yang bertugas mengisi kemerdekaan. Baiklah, kakak-kakak, untuk minggu depan kita akan sama-sama belajar tentang keistimewaan Yogyakarta pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Terima kasih, sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Salam Pramuka, salam sehat, dan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.